Halo, selamat lagi di channelku Rizky Fernando Batubara. Jadi di video kali ini di belakangku ini udah ada Ninja ZX 150 warna silver. Ini asli ZX ya, bukan ZX jadi-jadian. Ini dia penampakannya. Nah, jadi ini kita mau review motornya. Kita review dulu mulai dari kaki-kaki depan. Oke, ikutin terus. Nah, jadi untuk kaki-kaki depannya ini udah diganti semua, udah komplit plus head-on juga. Oke. Jadi untuk velgnya aja, velgnya itu udah diganti menggunakan velg merek VND yang warna gold. Setelah dari velg, untuk disc brake-nya pun ataupun cakramnya, untuk disc brake dan cakramnya udah diganti juga merek Bipro. Dan ini yang paling luar biasa ini bentukannya ini, kalipernya udah pakai Brembo M50. Selain kaliper udah diganti juga selang-selang remnya menggunakan merek Hell, ya kan? Pasti itu kalau semua motor-motor pasti udah paling terbaik itu kalau pakai merek Hell selang remnya. Terus untuk ban juga udah diganti pakai ban Diablo Rosso Corsa 2 90/80 ring 17. Untuk kaki-kaki lainnya udah diganti juga spakbor depannya menggunakan spakbor karbon Kevlar dan borgol shocknya juga. Jadi tetap rigid ini motornya pas lagi kencang-kencang. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Bagian atasnya ini bagian kokpitnya bikin pusing kepala lah ini pokoknya kan. Soalnya ini bagian atasnya aja entah ada berapa puluh juta gitu ya kan. Dari steering damper, ini steering damper udah menggunakan steering damper Öhlins. Selain steering damper, pasti dipakaikan juga bracket steering dampernya, itu dia menggunakan merek Bipro. Setelah itu untuk triple clamp itu atau bahasa umumnya segitiga udah menggunakan Taiga. Selain itu untuk speedometernya dan bracket speedometernya udah diganti juga. Wah, ini udah luar biasa. Untuk speedometernya aja udah sampai angka hampir 10 juta kalau nggak salah aku ya, karena aku nggak pakai itu jadi kurang tahu harga pastinya. Dan ini untuk speedometernya udah menggunakan Micron 5 S2T. Jadi ini Micronnya khusus untuk 2 tak aja, 2 tak only, oke? Dudukan Micron pun udah menggunakan bracket dari CNG RT atau nasi goreng racing team katanya gitu. Selain itu, untuk di preloadnya, preload shock depan menggunakan preload WR3 yang warna merah silver. Disertakan juga supaya sama warna merah-merah gitu. Baut triple clamp Taiganya pun udah diganti juga dari NGRT yang warna merah. Baut as rodanya pun udah diganti menggunakan payu dari brand Thailand. Setelah itu gearboxnya udah diganteng-gantengkan, landing gearboxnya dimodif-modif supaya gearboxnya nggak polos cuman bos standar gitu aja. Jadi udah dikerjain juga sama ownernya biar lebih cocek. Nah, jadi untuk bagian kaki-kakinya ini, kaki-kaki bagian bawah depannya udah diganti komplit semua set, nggak ada lagi yang standar kecuali shock. Perhatikan di sini. Jadi yang pertama kali yang paling mencolok, ini dia udah diganti menggunakan velg VND yang warna gold. Setelah itu sudah diganti juga disc brake-nya merek Bipro, dan udah diganti juga ini yang paling mewah rasaku, yang paling keren, Brembo M50 atau M50. Cakep sini ya kan. Setelah itu udah diganti juga baut as rodanya menggunakan payu dari brand Thailand. Setelah itu dari gearboxnya pun juga udah diganti, udah dimodif juga sama ownernya supaya lebih keren. Gelang rem juga udah diganti menggunakan merek Hell. Semuanya itu harus Hell. Apapun motornya Hell selang remnya. Kita naik ke atas sedikit, dari bagian spakbor juga udah diganti menggunakan Course Project yang karbon pastinya. Setelah itu semua udah diganti. Ini juga baut di bagian pengeremannya udah diganti menggunakan titanium merek WR3 ini dia. Dari disc brake, dari kalipernya, dari yang dudukan kaliper sini juga udah diganti menggunakan titanium WR3 warna biru. Dan ini untuk bannya juga udah diganti menggunakan ban Diablo Rosso Corsa 2. Profil bannya 90/80 ring 17. Ini kita masuk ke bagian mesin-mesinnya. Tapi sebelum bagian mesin, di bagian fairing pun tadi semua baut-bautnya, dari baut fairing untuk nyambungin ke bawah, baut windshield udah diganti juga menggunakan baut titanium. Oke. Nah, kita lanjut ini ke bagian mesin-mesinnya. Kita mulai bagian depan dulu. Bagian depannya ada radiator. Radiator juga udah diganti. Udah nggak standar lagi, udah menggunakan radiator Bipro Big Volume. Setelah itu kita bagian headnya. Untuk bagian deksel, bagian blok, sama bagian dalam-dalaman mesinnya udah direstorasi semua yang baru. Dan setelah direstorasi, untuk blok sama dekselnya udah dikerjain juga untuk spek balap drag 201 meter. Setelah dari blok dan deksel dan bagian dalam-dalaman mesin, kita mundur ke belakang sedikit lagi. Ada bagian karbu-karbuan. Karbu-karbuannya untuk intake-nya menggunakan brand Bipro.
dan untuk karbonnya pakai PWK 35. Dan si Ninja ZX 150 ini nggak menggunakan kotak hawa lagi, gara-gara kan udah pakai PWK 35, jadi menggunakan tabokan akrilik aja. Jadi kesannya tetap kesan racing dan head on. Setelah itu kita masuk ke bagian kanan. Di bagian kanannya itu menggunakan dudukan kopling dari NJRT. Tub olinya juga udah menggunakan payu brand Thailand tadi, dan cover water pumpnya udah menggunakan PDK, jadi dia kayak bahan-bahan duralium gitu. Dan kayak bagian-bagian baut-baut kecil-kecil untuk nutupin si blok koplingnya udah menggunakan payu juga. Dan untuk di bagian mesin juga ternyata ini udah diganti bagian-bagian, dan di bagian-bagian mesin juga udah diganti baut-bautnya menggunakan payu juga dari Thailand. Ini satu lagi yang ketinggalan tadi untuk bagian tutup super caps merek dari I-Tech. Dan di bagian kiri itu dia kan ada botol untuk cadangan radiator, itu juga udah diganti menggunakan brand I-Tech. Dan yang paling penting ini untuk engine mounting si mesin udah diganti juga menggunakan bahan dural, dan bautnya kerangka sudah menggunakan baut payu juga, dan sedikit perintilan-perintilannya menggunakan baut-baut titanium juga. Dan untuk knalpotnya pun udah menggunakan knalpot CMS1 full set semua dari chamber sampai ke silinsernya. Dan silinsernya ini udah menggunakan CMS1 yang karbon two-tone, jadi di ujungnya itu kayak ada warna-warna titanium. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian step. Bagian stepnya ini yang paling mencolok, pastinya dong ownernya membuat ini pakai baut-baut titanium warna-warna biru. Dan untuk footstepnya dia menggunakan footstep dari merek Bipro, dan master rem belakang juga udah diganti. Master remnya ini menggunakan Brembo, dan ditutup master rem itu cover-covernya dari karbon-karbon gitu gini, aksen-aksen karbonnya supaya tetap lebih keren. Di master rem itu kan dia ada untuk perpetnya supaya ininya balik cepat, itu udah diganti juga NJRT. Jadi detail-detail kecil pun udah diganti-ganti semua ini supaya si ownernya tetap nyaman pas saat bawa motor ini. Untuk bagian pijakan kaki belakang pun, step belakang ini udah diganti menggunakan RC3, tapi si owner tetap mempertahankan supaya bisa diboncengkan pas pacaran, jalan-jalan saat mau ride ataupun naik ride. Kita mundur lagi ke bagian belakang. Untuk swing armnya pun udah diganti full set, ini menggunakan merek Bipro, sampai ke jalur-jalurnya pun udah pakai merek Bipro. Bagian roda belakangnya sama, yang tadi kan depan pakai VND, yang belakang juga pakai VND velgnya. Dan untuk profil ban si pelak belakang ini dia 110/70/17. Dan untuk bagian pengeremannya yang belakang standar tapi lebih baru supaya tetap biar nggak bekarat lah ya kan. Setelah itu udah ganti kaliper Brembo dengan dikasih aksen titanium bautnya. Dan satu lagi ini untuk selang rem hel, tetap harus pakai hel. Dan ini untuk bagian gear-gearnya udah diganti juga semua satu set. Dari gear belakangnya udah menggunakan gear Moto1, dan tutup nap gearnya menggunakan NJRT warna merah. Dan di tutup nap gear itu ada baut, sampai situ pun si owner menggantikan dengan baut titanium. Dan untuk shocknya ini sama dia kayak selang remnya tadi, apapun motornya tetap hel kan selang remnya. Nah kalau di sini apapun motornya Öhlins situ shocknya. Dan ini ada beberapa part lagi yang belum kusebutkan tadi, yang agak lebih mencolok juga tapi lupa kita sebutkan. Dari full capnya ini, full cap bensin itu menggunakan Taiga, dan tutup-tutupnya itu udah digunakan tutup-tutup baut titanium juga. Bagian behel juga udah diganti menggunakan SC yang karbon, dan bagian air scoop depan udah menggunakan air scoop Force Project, dan ada 2 biji baut itu menggunakan titanium juga. Dan secara keseluruhan bodi-bodinya dari fairing depan, tangki, bodi samping kiri kanan, pad tengahnya, si bodi samping kiri kanan, dan sebenarnya pun ada juga ini fairing bawahnya cuman nggak dipasang. Ini secara keseluruhan itu dibeli baru. Nah ini ada yang kelupaan, ini ada yang lupa sedikit lagi bagian kokpit tadi. Dari stang kiri kanan pun udah diganti juga merek Bipro, dan stangnya udah diganti Bipro. Hand gripnya pun udah diganti, hand gripnya merek Domino. Tetap dia mempertahankan aksen-aksen ada warna-warna merahnya. Nah, ini kan motor-motor harian, cuman kemarin owner itu digunakan untuk balap drag 201 meter. Lumayan kencang juga ini sekedar untuk kereta San Morian. Temnya itu 8,5 detik untuk 201 meter. Ya kalau menurutku udah kencang kali itu dibandingkan motor-motor San Mori lainnya. Terus tadi ada juga yang lupa, untuk di bagian kabel satu set semua udah diganti menggunakan Axon wire. Udah sih mungkin sampai situ aja. Banyak kali udah kita review tentang si ZX 150 ini, karena Ninja RR itu dia kecil-kecil perintilan itu harus diperhatikan supaya sukses untuk ngemodifnya. Jadi udah cukup banyak, mungkin ini bisa jadi referensi kalian untuk ngemodif Ninja RR atau Ninja ZX.
Boleh kalau kalian mau ngikutin head-on, boleh ngikutin si ZX Silver ini. Kalau mau nggak head-on, boleh ada cari referensi lain, oke? Jangan lupa kalian subscribe channelku, kalian like, dan kalian share videoku ke teman-teman kalian semuanya. Aku Rizky Fernando Batubara mengucapkan terima kasih.